Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4. Bersama saya, Jainuddin Sinaga, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Kisaran. Yang terhormat Ibu Ratna Dwi Kurniasari sebagai fasilitator. Yang terhormat Ibu Erlina Wati Manurung sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4. Modul 1.1 membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dilanjutkan merumuskan visi, dan pada modul 1.4 menerapkan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari pernyataan KHD tersebut, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya, agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai yang pertama berpihak pada murid, kedua kolaboratif, ketiga inovatif, empat reflektif, lima mandiri. Sedangkan peran guru yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kedua memberikan komunitas praktisi, ketiga menjadi coach bagi teman sejawat, dan yang keempat mendorong kolaborasi antar guru. Dalam mewujudkan perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya, dan diperlukan kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Visi saya yaitu mewujudkan pelajar yang berakhlak, mandiri, dan berteknologi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah yang konkret, menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif pada menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Sedangkan tahapan bagja yang pertama membuat pertanyaan utama, kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi bersama, empat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Budaya positif dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Budaya positif juga akan mendorong murid menjadi pelajar yang berakhlak, mandiri, dan berteknologi sesuai dengan visi saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sangat jauh dengan hukuman. Sedangkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga
mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, yang terakhir, dalam menyelesaikan semua permasalahan di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan tindakan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya, dalam melakukan posisi kontrol manajer, terkadang sikap saya tidak diterima sepenuhnya oleh sebahagian guru-guru yang masih menerapkan metode lama, yaitu menganggap posisi hukuman masih lebih jitu. Namun, saya tetap berusaha untuk menerapkan kontrol manajer melalui pendekatan dan aksi nyata. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi, karena dengan restitusi berarti guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku negatifnya menjadi budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibuat bersama dan berpihak pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki, yaitu posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung menggunakan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi penghukum
dan pembuat rasa bersalah. Saat itu, ada kepuasan emosi dalam diri saya, namun murid tak kunjung berubah. Nah, setelah mempelajari modul ini, sekarang saya tertarik dan akan menerapkan posisi control manager. Saya berharap anak murid dapat merasa aman dan nyaman ketika bersama saya. Mereka dapat mengubah perilaku menjadi budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Jawaban saya pernah menggunakan segitiga restitusi, tapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, selanjutnya saya akan memintanya untuk mencari solusi sesuai dengan kesalahannya. Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah serta memanfaatkan aset yang ada. Fasilitas sarana sekolah juga sangat penting dalam mewujudkan budaya positif. Salam guru hebat dan terima kasih.